Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat selalu untuk saudara-saudara kaum muslimin muslimat dan juga saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sekedar untuk menjawab dan juga menegaskan yang masih berkomentar menanyakan perihal perdebatan nasab atau isu nasab Mbak Alawi yang mereka masih menganggap belum selesai. Penegasan dari saya, bagi saya itu sudah selesai, karena perdebatan di Banten kemarin Kiai Haji Imaduddin tidak hadir, dan itu menjadi tolak ukur, menjadi representasi bagi kita yang mengamatinya bahwa itu adalah sebuah kekalahan yang sudah telak, sudah kekalahan yang tidak butuh dalil lagi. Walaupun banyak pembelaan dari tim Hore dari Kiai Imaduddin yang alasannya begini, semuanya tidak masuk, karena poin utamanya Kiai Haji Imaduddin sebagai pihak penggugat, sebagai pihak yang mempunyai tesis, tidak hadir, dan itu memang sudah menjadi langkah dua kaki yang memang sudah dipersiapkan. Yang satu kaki untuk menyelamatkan Kiai Imaduddin sendiri, yang satu kakinya untuk menyelamatkan tim hurinya, untuk menyelamatkan Fuad Pleret, menyelamatkan KBN Nusantara, itu Bagus Mogi, Kiai Ihya, terus Kiai Yusuf, dan juga Gus Arya. Karena kalau satu kaki melangkah, Kiai Haji Imaduddin sudah terlihat, bahkan sudah merasa, dan dia tidak hadir pun sudah menunjukkan bahwa dia sudah kalah. Dia tidak hadir menarik kakinya karena untuk berkelit mencari alasan dan akan berdalih dan menulis sebuah tulisan lagi, dan tulisannya sudah malah nggak masuk akal juga, tapi masih digoreng. Sudah, itu memang langkah menarik kaki yang satu, yang kanan untuk menyelamatkan diri sendiri, kaki yang kiri untuk menyelamatkan tim hurinya itu, dengan segala gorengannya mengatakan bahwa ketidakhadiran Kiai Haji Imaduddin karena ketidakhadirannya Robitoh Alawiyah, atau dalam hal ini dijustiskan, dimaksudkan wabil khusus kepada Habib Taufik Assegaf selaku ketua Robitoh Alawiyah. Ini hanya sebagai dalih mereka, hanya sebagai untuk menarik kaki kiri mereka supaya tidak terlihat mereka itu sudah gulung tikar, ya. Dan iya, mereka mengatakan itu secara akal. Andaikan pun, karena ini tantangan tesis sekaligus tantangan, setelah menulis tesis yang katanya mereka itu tesis, sebenarnya dalam ilmu akademi itu belum tesis karena belum diuji, ya. Ini masih sebuah tulisan, kumpulan-kumpulan, comot sana comot sini, kata Gus Wafi. Lalu dia mengajak berdebat, menantang siapa saja yang mau menyanggal atau menyoal, tidak setuju dengan tulisannya ini. Akhirnya dia mungkin juga menyadari
Setelah itu Gus Wafi menantang, dia sudah berdalih. Akhirnya diadakanlah musyawarah di Banten ini, seminar di Banten ini, dan dia sudah merasa kalah telak ya sebelum bertanding. Akhirnya mengutus tim hurinya itu. Ya sudah, itu adalah sudah diperlihatkan ke umat Islam, ke seluruh rakyat Indonesia bahwa dia sudah kalah, sudah titik. Selain dia sudah mengecewakan, sudah mempermalukan dirinya sendiri, mengecewakan banyak orang, bahkan mengecewakan pendukungnya, yang seakan-akan pendukungnya sangat mendukung, sangat pede bahwa Kiai itu akan mengalahkan perwakilan dari Habaib itu, Buya Qurtubi, Habib Hanif, dan Gus Wafi. Ternyata tuan mereka nggak hadir, dan itu sebuah kekecewaan bagi pendukungnya. Dan sebagai kecewa yang lebih berat, katakanlah penghinaan juga, karena kepada lawan-lawannya, kepada para habaib dan yang mewakilinya, karena beliau tidak datang. Ya sudah sekarang sudah tidak perlu diurus lagi bab nasab itu, sudah kuburlah dalam-dalam. Kalau masih ada, ini termasuk yang tanya ini, karena di balik lapisan bawah itu masih terkontaminasi, masih terbawa arus tim hurinya yang masih bersuara. Nah, itu masih tanya dan komen-komen di video saya yang sebelumnya. Itulah alasan saya bahwa isu nasab sudah selesai ya. Dan Mbah Alawi tidak meneruskan, apalagi untuk melaporkan, karena nasab yang sudah sah lalu dibatalkan oleh Kiai Imad. Ya, biarlah itu umat yang bisa menilai, umat yang bisa meneruskan ilmu ini sudah terbuka. Juga yang tidak tahu bisa tahu. Andaikan pun ada yang tetap tersesat, percaya, tidak apa-apa juga, karena pasti di dunia ini ada dua hal, ada hak, ada yang batil. Yang hak ada yang mengikuti, yang batil pun ada yang mengikuti. Itu sudah garisnya itu. Dan juga tidak akan melapor seperti yang dilakukan kemarin oleh siapa, Mogi itu ya, karena ada Dr. Junaidi yang mengatakan bahwa nasabnya 1000% itu palsu, maka dilaporkan ke Polda. Dianya baperan, dia tidak ingat dia sudah membatalkan nasabnya Mbak Alawi. Ya itulah akal-akal yang sudah tertutupi oleh akal sehat mereka. Ya, kita masyarakat khususnya umat Islam bisa menilai itu. Ya itu ya, untuk yang masih bertanya, dan saya sudah tidak akan memperpanjang selain hanya merespon-respon sedikit seperti ini pembahasan tentang nasab ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share setiap video yang ada dalam channel SSC Suara Santri channel. Semoga semuanya mendapatkan